Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ba'du. Teman-teman sekalian, kita lanjutkan pembacaan hadis yang ke-51, larangan berkholwat. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: La yakhruwanna rajulun bimra'atin illa ma'adhi mahramin. Rawahul Bukhari. Arti hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, janganlah sekali-kali seorang laki-laki berduaan dengan perempuan kecuali dengan ditemani mahramnya. Hadis riwayat Bukhari. Ikhwan wa akhwati rahimakumullah, teman-teman sekalian, masuk kita pada pengertian hadis. Hadis ini menjelaskan tentang larangan berkholwat. Apa berkholwat itu? Dijelaskan oleh para ulama, kholwat artinya berduaan, laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya tanpa ada orang yang ketiga. Ini makna daripada kholwat, berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram tanpa adanya orang ketiga. Para ulama menyimpulkan bahwa hukum daripada kholwat adalah haram. Baik berkholwat itu disertai dengan syahwat maupun tidak ada keinginan untuk selingkuh, tapi kesemuanya itu hukumnya adalah haram, tidak boleh. Jadi apapun tujuannya, apapun maksudnya ketika hanya berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, maka hukumnya tidak boleh, hukumnya haram dan dosa. Kenapa dilarang? Dijelaskan bahwasanya ketika ada orang laki-laki dan perempuan berdua-duaan, maka orang yang ketiga adalah setan. Dengan kata lain, setan akan membakar syahwatnya kedua orang ini untuk melakukan perselingkuhan dan perzinahan. Sebagaimana yang diterangkan oleh Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi. Kata Nabi, ingatlah bahwa tidaklah seorang laki-laki itu berkholwat dengan seorang wanita kecuali yang ketiganya adalah setan. Maksudnya peluang untuk terjerumus pada perzinahan itu tinggi, sehingga hendaknya berhati-hati tidak melakukan kholwat supaya tidak terjerumus pada perbuatan yang menyimpang seperti ini. Ikhwan wa akhwati rahimakumullah, dalam memberikan syarh atau penjelasan hadis ini, Imam Al-Munawi dalam kitabnya Fathul Qadir mengatakan, dan artinya yaitu setan menjadi penengah, orang ketiga di antara keduanya, dengan membisikkan mereka untuk melakukan kemaksiatan dan menjadikan syahwat mereka berdua bergejolak dan menghilangkan rasa malu dan sungkan dari keduanya, serta menghiasi kemaksiatan hingga nampak indah di hadapan mereka berdua, sampai akhirnya syaitan pun menyatukan mereka berdua dalam kemaksiatan, yaitu perzinahan, atau minimal menjatuhkan mereka pada perkara-perkara yang lebih ringan dari zina, yaitu perkara-perkara yang pembukaan dari zina yang hampir-hampir menjatuhkan mereka kepada perzinahan. Demikian yang dikatakan oleh Al-Munawi dalam kitabnya yang memberikan penjelasan tentang maksud hadis bahwasanya orang yang kholwat yang ketiga adalah setan. Demikian itu tadi yang penjelasan beliau. Selanjutnya, bagaimana ketika kita ada perlu dengan seorang wanita untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu, tugas kantor, tugas kuliah, dan lain sebagainya.
Maka Rasulullah SAW tetap membolehkan, tetapi memberikan syarat-syaratnya. Lah apa syaratnya? Syaratnya adalah ketika kita bertemu dengan wanita tersebut harus disertai dengan mahramnya. Atau paling tidak ada orang yang ketiga, keempat, kelima dan seterusnya yang membuat suasananya ini tidak mendukung kepada penyelewengan. Begitu. Di dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah dijelaskan bahwasanya yang artinya berduanya seorang pria dan wanita di depan banyak orang, sekiranya keberadaan keduanya tidak tertutup dari mata orang banyak, walaupun mereka tidak mendengar percakapan keduanya, keadaan seperti ini tidak dikategorikan sebagai kholwat yang haram. Demikian penjelasan di dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah. Jadi sebagaimana yang sudah kita sampaikan tadi, ketika kita butuh dengan seorang wanita untuk menyelesaikan suatu tugas, maka silahkan kita menghadirkan beberapa orang. Syukur mahramnya, kalau nggak ada mahramnya mungkin kita mencari beberapa orang yang akan menemani kita di dalam menyelesaikan tugas dan urusan dengan wanita tersebut. Ikhwan wa akhwati rahimakumullah, dari tadi kita menyebutkan istilah mahram. Apa itu mahram? Jadi perlu kita jelaskan ya teman-teman ya. Mungkin banyak orang yang salah membuat istilah. Ada yang mengatakan mahram, ada yang mengatakan muhrim. Maka yang tepat adalah mahram sebagaimana teks Arabnya gitu ya. Kalau mahram itu artinya sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Asyuti nanti, sedangkan kalau muhrim adalah orang yang memakai pakaian ihram. Jadi berbeda, kalau muhrim itu adalah orang yang melakukan pakaian ihram ketika haji ataupun umrah, sedangkan mahram adalah sebagaimana nanti dijelaskan oleh Imam Asyuti, mahram adalah wanita yang diharamkan untuk dinikahi untuk selama-lamanya, seperti bapak, ibu, kemudian kakak, adik, paman. Ini adalah mahram. Tidak akan mungkin kita menikah dengan mereka-mereka itu selamanya. Selanjutnya, baik karena nasab maupun dikarenakan sebab tertentu yang dibolehkan, dikarenakan kemahraman wanita tersebut. Kalau secara nasab tadi sudah jelas, bapak, kakak, adik, nenek, kakek dan lain sebagainya. Sedangkan di dalam definisi ini ada sebab tertentu yang dibolehkan. Nah, apa ini? Sebab tertentu yang dibolehkan ini sebagai contoh adalah saudara sesusu, bapak sesusu, maksudnya bapak susu. Ini tidak masalah dan ini dianggap sebagai mahram, dan sampai kapanpun saudara sesusu, bapak sesusu tidak akan boleh menikah dengan wanita ini gitu. Jadi ini adalah sebab-sebab yang menjadikan mahram. Atau mungkin sebab lainnya, ini sebab karena persemendaan, seperti bapak mertua, ibu mertua. Ini adalah sebab-sebab yang menjadikan mahram. Ihwani wa akhwati rahimakumullah, dari hadis ini maka dapat kita simpulkan bahwa Islam merupakan agama yang sungguh agung dan sempurna dalam hal memperlakukan wanita. Islam sungguh memperlakukan wanita sebagai makhluk yang sangat dihormati, dijaga martabatnya, dijaga marwahnya dan kehormatannya. Tidak diberikan sedikit pun celah upaya untuk melecehkan kehormatan wanita. Kesimpulan yang kedua dari hadis ini bahwa Islam juga mengarahkan manusia ini jangan sampai terjatuh pada perbuatan dosa, mengantisipasi jauh-jauh hari jangan sampai manusia terjerembab pada dosa besar. Contohnya dalam soal perzinaan, Allah mengatakan wala taqrabuz zina, jangan dekat-dekat kau dengan perzinaan. Dekat-dekat saja nggak boleh, apalagi melakukannya. Lah,
bentuk deket-deket daripada perzinaan adalah dengan berkhaul seperti ini. Oleh karena itu, inilah kesimpulan yang kedua yang dapat kita ambil dari hadis ini, bahwasanya Islam itu betul-betul menjaga pemeluk-pemeluknya supaya tidak terlalu jauh terjebak pada perbuatan yang dosa. Pelajaran ketiga, yakni dosa besar tidak akan pernah terjadi kecuali sudah didahului dengan dosa-dosa kecil yang mengantarkan kepada dosa besar tersebut. Zina kemaluan tidak akan pernah terjadi jika tidak ada sesuatu atau dosa yang mengantarkan kepada zina besar tersebut. Yang mengantarkan adalah khalwat. Awalnya lihat-lihatan, kemudian berdekatan, kemudian dan seterusnya sampai pada zina kemaluan. Jadi dosa besar tidak akan mungkin bisa terjalankan, dilakukan, kecuali pasti sebelumnya sudah diiringi dengan dosa-dosa kecil. Wal iyad billah. Semoga Allah melindungi kita semuanya dari segala macam dosa, baik dosa besar maupun dosa kecil. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka at-tawwabur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.